Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang beberapa fitur PMM yang baru terkait dengan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu nanti akan merencanakan SKP sudah di PMM dan ini perlu ditindaklanjuti karena ini terkait dengan kinerja Bapak Ibu. Mari kita cek ya. Pada kesempatan ini PMM masih dalam masa percobaan, yaitu terkait dengan pengelolaan kinerja. Dan ketika draft ini sudah dibuat pada masa percobaan, Bapak Ibu bisa mengajukannya mulai dari 2 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat itu saya mencoba membuat draftnya sebagai berikut. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini ada beberapa indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Di situ ada warna orange ya, dimensi metode pembelajaran ini terkait dengan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Yang orange ini menandakan kategori cukup, yang hijau dimensi manajemen kelas ini ada 2 aspek ini kategori hijau merupakan baik, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik ini juga kategori baik Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ketika kita klik rapor pendidikan satuan pendidikan maka di situ tampak apa yang sudah kita baca tersebut, yaitu ada manajemen kelas baik, dukungan psikologis baik, metode pembelajaran cukup. Nah ini Bapak Ibu, kita klik saya sudah mengerti apa yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita Bapak Ibu ya. Sekarang saya ingin mencoba merencanakan dengan aktivitas interaktif ya. Ini ada jalur-jalur alur yang bisa dilewati oleh Bapak Ibu. Pada saat ini saya alur praktik pembelajaran. Saya klik pengembangan tersebut. Nah ini, saya sudah merencanakan ini Bapak Ibu. Kita lihat lagi perencanaan yang lain, mungkin bisa kita pilih ya. Ini misalnya ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar. 4 poin, kompetensi sebagai berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar bolehlah 4 poin. Atau sebagai peserta coaching atau penelaah aksi nyata teman sejawat atau penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah atau penelaah perangkat ajar. Bapak Ibu bisa memilihnya sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki dan gambaran kinerja apa yang akan Bapak Ibu kumpulkan di PMM tersebut. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa partisipan observasi praktik pembelajaran, kegiatan pelatihan, misalnya saya klik ya kegiatan pelatihan ini. Ada 8 poin, saya harus menyertakan beberapa poin kurang 24 poin Bapak Ibu. Ya. Kurang 24 poin harapannya adalah sesuai dengan Perdirjen GTK tersebut yang sudah disebutkan dalam hal ini adalah 32 poin Bapak Ibu. Nah, kalau 8 poin berarti saya harus menambahkan. Saya akan menambahkan apa lagi di sini? Misalnya saya mengikuti menyusun cerita praktik atau meraih pengakuan penghargaan kompetensi kinerja. Atau bisa jadi saya menyusun perangkat ajar Bapak Ibu ya. Nah ini, perangkat ajar tersebut daya dukung harus diupload di PMM 8 ditambah 24 Bapak Ibu ya. Masih ada
tambahan. Kurang berapa poin saya? Sudah cukup Bapak Ibu ya. Ini ada total poin sudah 32 poin Bapak Ibu. Berarti saya sudah memenuhi. Saya hanya cukup merencanakan pelatihan satu kegiatan dan rencana membuat perangkat ajar yang diterbitkan di PMM juga satu kegiatan. Atau kalau saya ingin menambahkan menjadi 2 kegiatan, berarti poin saya sudah melebihi. Total poin 40 poin. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya perangkat ajar saya juga ingin menambahkan, ini tidak ada. Berarti aturannya memang satu kegiatan Bapak Ibu. Nah, ketika saya coba lagi, mungkin saya bisa mengikuti 3 kegiatan. Berarti poinnya sudah 48 poin Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini bisa jadi Bapak Ibu misalnya sebagai kepala bengkel, kepala laboratorium. Di situ ada juga pembimbing khusus pendidikan inklusif atau tugas tambahan sebagai wali kelas Bapak Ibu. Ada lagi, ketika Bapak Ibu masih ada lagi tugas tambahan, misalnya di situ Bapak Ibu sebagai kepala lab. Nah, ada lagi tugas tambahan. Misalnya Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler atau sebagai koordinator penilai PKG. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa bukti dukung yang bisa disertakan ketika sebagai wali kelas, berarti surat keputusan atau surat tugas sebagai wali kelas disertai laporan. Laporannya apa, wali kelas? Segala kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sebagai wali kelas itulah yang dilaporkan, baik terkait dengan pendataan daftar nama di kelas Bapak Ibu, ataupun daftar nilai, ataupun penyusunan perangkat-perangkat kelas seperti struktur organisasi kelas, daftar piket kelas, dan yang apapun yang terkait dengan kinerja Bapak Ibu sebagai wali kelas. Kalau sebagai kepala lab, disertai surat keputusan atau surat tugas laporannya, dan begitu juga dengan penilai PKG, laporan dan surat tugasnya Bapak Ibu. Ketika sudah dirasa cukup, yang sudah direncanakan selama 1 semester, silakan ke perilaku kinerja. Nah, orientasi yang ingin Bapak Ibu rencanakan di orientasi pelayanan, misalnya Bapak Ibu memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah, atau melakukan perbaikan terus. Silakan Bapak Ibu rencanakan sesuai dengan kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Ini saya klik ini ya. Setelah itu bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Ini ada pilihannya Bapak Ibu. Bersifat ramah kepada peserta didik ini bagaimana caranya? Itu Bapak Ibu bisa memilih misalnya melayani standar yang sama kepada semua pihak. Setelah itu akuntabel, silakan Bapak Ibu klik. Melaksanakan tugas dengan jujur, bagaimana cara menerapkannya? Ini bertanggung jawab atas kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Nah, aspek kompeten, Bapak Ibu bisa memilihnya. Aspek kompeten ini bisa memilih misalnya membantu peserta didik untuk saling belajar ya. Nih, kemudian menerapkan perilaku tersebut bagaimana? Memfasilitasi boleh atau memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
harmonis. Apa yang menjadi fokus? Bisa mampu membangun lingkungan yang kondusif. Boleh. Selanjutnya, perilaku apa yang akan menjadi pilihan? Yaitu berinteraksi dengan rekan kerja atasan. Loyal, silakan dipilih juga. Ini saya memilih memegang teguh moral ya. Selanjutnya, perilaku apa yang akan dicapai? Yaitu menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Ini sampai terakhir Bapak Ibu ya. Sampai terakhir silakan direncanakan Bapak Ibu berdasarkan perilaku yang paling ingin difokuskan dan bagaimana cara untuk menerapkan perilaku tersebut. Nah, kalau dirasa sudah cukup Bapak Ibu bisa masuk ke rangkuman. Ya, rangkumannya adalah rencana kerja utama. Rencana hasil kerja meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Targetnya adalah per semester. Hasil penilaian observasi kinerja guru dengan target kualitasnya. Dan selanjutnya adalah rencana hasil kerja, meningkatkan kompetensi melalui peran peserta kegiatan pelatihan. Satu kegiatan berdurasi 2 hingga 3 hari setara dengan 8 poin. Saya merencanakan ada 3 kegiatan per semester. Selanjutnya adalah rencana hasil kerja, membuat perangkat ajar yang dibagikan kepada guru di PMM. Ini 1 kegiatan per semester. Selanjutnya rencana hasil kerja yang lain adalah tersusunnya KUSP karena sebagai waka kurikulum Bapak Ibu maka ini dokumen pendukung adalah KUSP 1 kegiatan per semester. Selanjutnya target kehadiran dalam kelas berkaitan dengan terlaksananya pembelajaran adalah rangkuman kehadiran Bapak Ibu di kelas. Hasil kerja tambahan Bapak Ibu, hasil kerja tambahan adalah meningkatnya kinerja satuan pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Laporannya 1 kegiatan per semester. Selanjutnya laporan terkait dengan tugas tambahan sebagai kepala lab, juga 1 kegiatan per semester. Selanjutnya, laporan sebagai koordinator penilai PKG Bapak Ibu disertai laporan dan surat tugas 1 kegiatan per semester. Perilaku kerjanya semacam ini Bapak Ibu. Ada indikator, ada perwujudannya. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah masuk dalam perencanaan SKP Bapak Ibu untuk 1 semester ke depan untuk tahun 2024. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menyimpan draft tersebut, Bapak Ibu bisa klik draft tersebut dan bisa melanjutkan untuk perencanaan di tahun depan. Nah, ini demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu. Ini masih dalam masa percobaan Bapak Ibu, jadi masih belum bisa diinput dengan baik oleh PMM dan belum diterapkan untuk tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.